Di sebuah desa terpencil di tepian Sungai Batang Kuning yang membelah hutan rimba Kalimantan, hiduplah seorang pemuda bernama Raka, berusia 18 tahun, yang tinggal bersama neneknya sejak kecil. Raka adalah pemuda sederhana yang tiap pagi turun ke sungai untuk menjaring ikan demi menyambung hidup. Suatu pagi yang tampak biasa, saat kabut masih menggantung di atas permukaan air dan kicau burung bersahut-sahutan di balik pepohonan, Raka melemparkan jaringnya seperti biasa ke tengah arus. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika jaringnya tersangkut sesuatu yang berat. Dengan susah payah ia menariknya, dan betapa terperanjatnya Raka saat mendapati tubuh seorang wanita yang masih bernapas, tergeletak di antara anyaman jaringnya, basah kuyup dengan perut yang membuncit menandakan kehamilan yang sudah memasuki bulan-bulan akhir. Wajah wanita itu pucat pasi, rambut panjangnya menempel di wajah, dan matanya setengah terbuka seolah memohon pertolongan. Tanpa berpikir panjang, Raka menggendong wanita itu dan membawanya ke gubuk neneknya. Berharap bisa menyelamatkan nyawanya sebelum terlambat, wanita itu tak sadarkan diri selama hampir 2 hari penuh. Nenek Raka, yang masih menguasai ilmu pengobatan tradisional, meracik ramuan dari akar-akaran hutan dan memijat tubuh si wanita sambil melantunkan doa-doa kuno. Saat akhirnya wanita itu sadar, ia menangis histeris sambil memeluk perutnya yang besar. Ia memperkenalkan diri sebagai Bu Ratna, seorang guru dari kota yang hilang 2 minggu lalu dalam perjalanan ke desa sebelah untuk program pengabdian. Ia diculik oleh 2 pria tak dikenal yang hendak mengambil uang dan perhiasannya. Mereka membawanya ke dalam hutan dan memukulinya saat ia berusaha melawan. Namun di tengah malam, ia berhasil melarikan diri dan menyusuri sungai tanpa arah, hingga akhirnya terjebak dalam arus dan hanyut. Bu Ratna mengatakan bahwa anak yang dikandungnya adalah harapan terakhir dalam hidupnya karena ia telah kehilangan suami dalam kecelakaan 2 tahun lalu. Mendengar kisah itu, hati Raka dan neneknya terguncang. Raka, yang belum pernah berinteraksi langsung dengan orang kota sebelumnya, merasa terpanggil untuk melindungi wanita itu sampai benar-benar pulih. Hari-hari berikutnya, Raka merawat Bu Ratna dengan penuh perhatian. Ia menjerang air hangat, mencuci luka-luka di tubuh wanita itu, dan memberinya makanan bergizi dari hasil buruan hutan dan ikan sungai. Bu Ratna perlahan mulai terbuka tentang kehidupannya, tentang kesepiannya setelah ditinggal suami, tentang tekadnya untuk membesarkan anaknya walau harus mengajar jauh dari kota, dan bagaimana ia merasa dunia ini terlalu kejam bagi seorang wanita sendiri. Raka yang selama ini hanya mengenal kehidupan desa yang keras, melihat sisi lain kehidupan dari cerita Bu Ratna. Ia mulai memahami betapa tidak adil dunia bagi sebagian orang. Keduanya, meski berbeda usia sangat jauh, mulai menjalin ikatan emosional yang aneh, ikatan antara 2 jiwa yang sama-sama terluka dan terdampar oleh kerasnya nasib. Nenek Raka, walau diam-diam mengamati, tidak menentang kedekatan itu. Ia percaya setiap takdir punya maksudnya sendiri. Tak lama, desa digegerkan oleh kabar bahwa polisi sedang mencari Bu Ratna karena keluarga dan rekan-rekannya mengira ia telah tewas. Seorang kepala desa dari kampung sebelah yang mendengar kisah Raka segera menghubungi pihak berwenang. Namun ketika polisi datang ke gubuk Raka, Bu Ratna menolak untuk dibawa kembali ke kota. Ia merasa trauma, takut pada semua yang pernah membawanya pada penderitaan, dan hanya merasa aman di sisi Raka dan neneknya. Polisi pun bingung harus berbuat apa. Terlebih setelah Bu Ratna memperlihatkan surat visum dan kondisi kehamilan yang tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh. Setelah negosiasi panjang, pihak kepolisian memutuskan untuk menitipkan Bu Ratna sementara waktu di bawah pengawasan tokoh adat setempat, sembari menunggu kelahiran anaknya. Desa pun mulai berubah. Banyak orang datang menjenguk dan membantu, membawa pakaian, makanan, dan perlengkapan bayi. Sosok Bu Ratna yang awalnya misterius, kini menjadi simbol kekuatan dan ketabahan di mata warga desa. Waktu terus berjalan, dan pada malam yang gelap dengan langit diselimuti awan tebal, hujan mengguyur deras ketika Bu Ratna mulai merasakan sakit luar biasa di perutnya. Raka yang panik berlari ke rumah dukun beranak satu-satunya di desa, sementara neneknya tetap di sisi Bu Ratna. Proses persalinan itu berlangsung dramatis, diiringi suara gemuruh petir dan raungan angin malam. Akhirnya, lahirlah seorang bayi perempuan dengan tangisan kuat yang menggetarkan hati semua yang mendengarnya. Bu Ratna menangis haru memeluk anaknya, sementara Raka berdiri di dekat pintu, matanya berkaca-kaca melihat keajaiban kehidupan baru yang lahir di tengah segala luka dan penderitaan. Sejak malam itu, hubungan mereka bertiga menjadi semakin erat. Raka tak hanya menjadi penyelamat, tetapi juga sosok pelindung bagi ibu dan anak itu. Ia menyebut bayi itu, Ayu, yang berarti cantik dan anggun, nama yang kemudian dipakai secara resmi dalam akta kelahiran bayi tersebut. 6 bulan berlalu, dan kehidupan mereka mulai stabil. Bu Ratna yang pulih total, memilih tinggal di desa bersama Raka dan neneknya. Ia mulai mengajar anak-anak desa, memperkenalkan baca tulis dan pengetahuan dasar yang selama ini belum pernah disentuh oleh warga. Sekolah darurat dibangun dari hasil gotong royong warga,
dan Raka turut membantu dalam setiap pembangunan. Anak-anak desa yang dulunya bermain tanpa arah, kini duduk di bangku sederhana dengan semangat baru. Ayu tumbuh sehat dan ceria, selalu digendong Raka saat ibunya mengajar. Banyak warga desa mulai melihat Raka dan Bu Ratna seperti keluarga baru yang diberkahi. Meskipun usia mereka terpaut jauh, cinta dan pengorbanan yang tumbuh di antara mereka melampaui batas logika dan norma. Raka sendiri merasa menemukan tujuan hidupnya, bukan lagi sekadar menjaring ikan, tapi menjaga dua sosok yang mengubah pandangannya tentang dunia dan kasih sayang. Waktu terus berjalan, dan desa itu perlahan dikenal sebagai salah satu desa yang berhasil mandiri karena pengaruh pendidikan dan kebersamaan. Cerita tentang pemuda 18 tahun yang menemukan wanita hamil 45 tahun di sungai menjadi viral setelah seorang jurnalis lokal menuliskannya di media sosial. Banyak orang datang untuk melihat mereka, memberi bantuan, dan menjadikan kisah itu inspirasi tentang kemanusiaan. Pemerintah akhirnya memberikan bantuan pendidikan dan membuka akses jalan ke desa itu. Raka tetap menjadi simbol ketulusan, sedangkan Bu Ratna menjadi pelita pengetahuan di tengah kegelapan desa. Ayu pun tumbuh dalam cinta yang tidak biasa, namun penuh makna. Di akhir kisah, dunia menyadari bahwa pertemuan aneh di sungai antara dua jiwa terluka itu bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang dikirim semesta untuk mengajarkan bahwa kasih dan pengorbanan bisa datang dari siapa saja, kapan saja, dan dalam bentuk yang tak terduga.